Halo sahabat rajuters, ketemu lagi dengan kami tutorialrajut.id. Terima kasih ya buat semuanya yang sudah selalu mendukung kami dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin share tentang cara membuat konektor masker. Jadi kita akan belajar bareng membuat konektor masker yang manis banget seperti ini. Nah, di sini untuk kancingnya saya letakkan di bagian belakang supaya tidak mengganggu motifnya. Nah, teman-teman mau tahu cara buatnya? Tonton video tutorialnya sampai habis ya. Oke, pertama untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, di sini kita akan pakai benang polyester. Kita pakai polyjerry, kita siapkan 3 warna untuk dasar, lalu untuk warna daunnya, dan juga warna bunganya. Oke, selanjutnya untuk hakpen, seperti biasa kita pakai ukuran 2,0 mm sama dengan nomor 3. Jangan lupa juga untuk selalu siapkan gunting, korek api, lalu jarum kristik dan benang rajut, dan juga kancing hiasnya. Oke, sekarang kita ke tutorialnya. Nah, untuk membuat konektor masker ini yang kita perlu perhatikan adalah bagian tepi untuk tempat kancing. Misalkan teman-teman ada kancing hias yang bentuknya juga bunga, kan bisa ditaruh di depan sini ya. Jadi kita buat tepian untuk kancing, lalu untuk per motifnya di sini kita ada 4. Jadi kita kelipatan 4 untuk motifnya, dan juga untuk sela jeda di antara 2 motif kita juga buat 4. Di sini kita akan coba buat dengan 5 motif mawar. Pertama, kita buat rantai dulu. Oke, kita buat 1, 2, 3. 3 rantai di sini sebagai tepi. Lalu untuk motifnya berarti ada 8 kali 4, 32 rantai. Selanjutnya 4 rantai. Sebagai motif mawar yang kelima. Lalu di ujung 3 rantai lagi sebagai tepian plus 1. Jadi untuk jumlah rantainya di sini kita ada 43 rantai. Selanjutnya kita akan membuat SC mulai dari lubang yang kedua. Kita buat SC di seluruh rantai. Nah, di sini kita sudah selesai membuat SC. Selanjutnya kita akan menuju baris kedua. Kita buat 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Nah, setelah membuat 3 rantai pengganti 1 DC, selanjutnya kita buat DC di lubang yang kedua di sini. Dua. Oke, dan sebelahnya lagi 3. Nah, ini 3 DC ini sebagai tepian.
Lalu kita mulai masuk ke motif. Untuk 4 lubang berikutnya di sini kita ambil front loop only. Jadi kita buat DC, tapi kita masuk di satu lubang yang depan aja. Kita ambil serat benang yang depan. Lagi dua, tiga, empat. Oke, jadi nanti bagian belakang ada timbulnya seperti ini. Selanjutnya 4 DC di depan, 4 lubang ke depan. Di sini kita buat DC, dua-duanya masuk buat loop DC yang biasa. 1, 2, 3, 4. Oke, 4 di sini untuk bagian jeda. Lalu kita buat lagi yang front loop only 4 kali. Kita lakukan sampai ujung ya. Jadi nanti di ujung kita sisakan 3 untuk tepian. Oke, ini hasil jadinya. Oke. Nah, di 3 lubang yang terakhir di sini kita buat DC. Dua, 3. Nah, sudah selesai. Ini hasil jadinya seperti ini. Oke. Nah, setelah ini kita akan potong benangnya karena kita akan berganti ke warna daun hijau. Oke, di sini kita sudah siapkan benang warna hijau. Kita mulai dari bagian sini. Kita buat 1 rantai dan 1 SC di lubang yang sama, di lubang pertama. Kita lanjutkan 2, 3. Oke, ini untuk tepian sudah. Selanjutnya kita masuk ke 4 lubang motif. Di sini kita buat dulu 2 SC, 1, 2. Nah, jadi kita sudah berada di bagian tengah. Selanjutnya kita buat 4 rantai. Setelah membuat 4 rantai, kita selip di sini. Tadi kan di sini akhirnya jadi ada yang muncul kan seratnya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita selip. Oke. Lalu buat 1 rantai. Setelah itu rantai yang ini 4 ini tadi kita isi dengan SC, HDC, DC, lalu HDC, terakhir SC. Oke. Lalu kita buat 4 rantai lagi. 1, 2, 3, 4.
4, kita selipkan di serat yang ujung sana, ujung satunya. Selip satu rantai, lalu kita isi lagi SC, HDC, DC, HDC lagi, terakhir SC. Sudah. Selanjutnya di sini kita buat SC lagi, 1, 2. Nah, di sini kita sudah jadi satu motif daun. Oke. Nah, di sini kita ada 4 DC sebagai jeda. Di sini kita buat SC. 2, 3, 4. Nah, kita ketemu lagi dengan 4 DC bagian motif yang ada seratnya. Kita lakukan cara yang sama seperti ini tadi. Nah, ini dia hasil jadinya setelah kita membuat motif daun. Selanjutnya di sini kita akan potong dan rapikan benangnya dulu karena kita akan berganti ke warna mawarnya. Kita akan buat warna pink. Nah, di sini kita sudah siapkan benang warna pink. Selanjutnya kita akan membuat bagian mawar. Kita kerjakan dari bagian depan. Di sini kita mulai buat satu rantai, nah setelah membuat satu rantai di sini kita buat SC di lubang yang sama, 1, 2, 3. Oke, ini untuk tepian. Selanjutnya untuk bagian motif kita buat dulu SC lagi, 1, 2. Oke, lalu kita selip di sini, di tengah-tengahnya daun. Kita selip dan buat 10 rantai. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 rantai di sini, 2 rantai yang pertama di sini pengganti 1 HDC. Jadi kita buat HDC di lubang yang ketiga, 1, 2, 3 di sini. Satu di lubang yang sama kita buat satu lagi, 2. Jadi terhitung di sini dalam satu lubang ada 3 HDC. Lanjutnya kita buat 3 HDC di setiap lubang. Nanti kita sisakan 3 rantai terakhir ya. Nah, di sini kita sudah mengisi 5 lubang dengan 3 HDC. Selanjutnya di sini kan ada 3 rantai terakhir ya. Kita selip di rantai yang paling ujung di sini. Nah, lalu hasil rajutan ini kita putar, kita bentuk. Oke. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah kita menyatukan ini. Jadi kita tusukkan hardpennya sampai semua bagian ikut tertusuk ya. Lalu kita selip. Oke. Lalu kita selip lagi, tetap di bagian antara 2 daun di sini. Oke. Selanjutnya kita isi SC di bagian SC. 1, 2. Oke, ini untuk satu motif mawar. Selanjutnya di bagian jeda kita isi dengan SC lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, di bagian motif kita lakukan cara yang sama dengan bagian ini tadi. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan membuat motif mawarnya. Selanjutnya di sini kita akan potong dan merapikan benangnya. Nah, saya sudah selesai memotong dan merapikan benangnya. Selanjutnya kita akan membuat bagian atasnya ini. Nah, kalau dirasa teman-teman kalau segini terlalu lebar untuk konektor masker, di sini kan saya pakai DC dan SC sama seperti awal di sini. Kalau di sini dirasa terlalu lebar, maka di sini kita akan coba ganti dengan HDC. Jadi kita balik ya, kita kerjakannya dari bagian belakang. Kita selip satu rantai, balik. Nah, di sini kita buat HDC dari lubang yang pertama. Jadi untuk baris yang ini kita isi semua SC dengan 1 HDC. Nah, ini dia hasilnya setelah kita isi dengan HDC di semua bagian. Jadi waktu mawarnya selip di sini kita lompati. Jadi langsung kita isi HDC bagian SC saja. Jadi jumlahnya tetap sama. Selanjutnya kita akan membuat
tepian. Kita buat 3 rantai, kita balik. Nah, di sini kita skip 1 lubang. Di lubang ketiga kita buat selip 3 rantai lagi, skip 1 lubang. Di lubang berikutnya kita selip. Kita lanjutkan sampai bagian ini semua terisi. Nah, setelah membuat tepian untuk bagian atas, selanjutnya kita akan buat tepian untuk bagian samping. Sini kita buat 3 rantai, lalu selip di bagian yang pink. Lalu kita buat 3 rantai lagi, selip di bagian antara hijau dan krem. Ups. Nah, di sini kita akan buat untuk kait kancingnya. Kita buat 12 rantai atau lebih sesuai kebutuhan ya, ukuran kancingnya seberapa. Kita slip lagi di lubang yang sama, 3 rantai lagi, kita masuk di bagian ini antara DC dengan SC, 3 rantai lagi dan masuk di sini. Oke, selanjutnya kita akan mengisi bagian bawah. Skip 1, selip. Nah, di sini saya sudah selesai membuat untuk bagian tepian dan juga untuk tempat kancingnya. Di sini teman-teman tinggal pasangkan kancing dengan bantuan jarum kristik dan benang rajutnya ya. Kalau di sini tadi karena di sini batoknya, kancing batok ini ukurannya cukup besar, saya buat rantai pengaitnya ini ada 18 rantai. Nah, oke. Seperti ini. Sekarang kita coba ukur hasil jadinya. Untuk yang di sini saya pakai tepian 6 dan motifnya 4 kali pengulangan. Hasil jadinya kurang lebih 15 cm. Nah, kalau di sini tadi kita tepiannya cuma 3, pengulangan motifnya 5. Hasil jadinya 16 cm. Oke, selamat mencoba ya sahabat rajuters. Menurut saya memang motif ini cukup rumit, tapi saya harap dengan video tutorial dari kami, teman-teman maupun untuk yang sudah mahir maupun pemula, saya harap bisa mengikutinya. Oke, semoga bermanfaat video tutorial dari kami, dan kita akan ketemu lagi di video tutorial berikutnya. See you, bye.